Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Adrian. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas responsi bab yang ketujuh, part yang kedua. Untuk dari bab 1 sampai bab 6 sudah tersedia di YouTube channel Pivot Solution. Jadi teman-teman boleh banget tonton dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar bermanfaat videonya untuk banyak orang. Dan jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok Pivot Solution untuk konten-konten menarik lainnya. Oke, kita masuk ke dalam video pembahasannya. Oke, di sini teman-teman kita masuk ke soal nomor 2. Untuk soal nomor satu udah ada di video sebelumnya. Di sini kita akan mencari turunan dari fungsi inverse. Nah, yang perlu aku reminder ke teman-teman itu yang pertama adalah tentang rumus dari mencari turunan dari fungsi inverse ya. Ini khusus selain trigono ya, karena kalau trigono itu ada segmen tersendiri. Nah, di sini ya kita tahu bahwa F inverse ya atau turunan dari F inverse Y itu sama dengan satu per F absen X. Oke? Nah, artinya gimana ya? Jadi pas kita ingin mencari turunan dari sebuah fungsi nantinya yang fungsinya diinversekan, maka kita tinggal buat satu per F absen X kayak gitu. Nah, kita coba soal nomor A ya. Berarti di sini nomor A, jadinya Fx-nya apa? Sama dengan X pangkat 5 ditambah X pangkat 3 dikurang satu, maka kalau kita cari turunan fx-nya dulu, jadinya apa? 5x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat. Ya. Nah, di sini teman-teman, kalau kita ingin mencari f inverse, ya, absen, y dulu ya, satunya nanti dulu aja, maka jadinya satu per f absen x, ya enggak? Maka sama dengan apa? Berarti sama dengan satu per 5x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat. Nah, sekarang kalau ditanyanya F inverse, turunan F inverse satu ya, kayak gini. Nah, maka di sini bukan X-nya yang satu, teman-teman, tapi Y-nya. Maka kita harus tahu X-nya yang cocok yang mana, agar di sini Y-nya menjadi satu. Maka kalau kita lihat, maka ini jadinya apa? Satu sama dengan X pangkat 5 ditambah X pangkat 3 dikurang satu, ya enggak? Artinya apa? Berapa nilai X agar total dari ini menjadi satu? Nah, kalau dia pangkat 5 atau pangkat yang tinggi kayak gini, kan nggak bisa kita faktor-faktorin ya. Kalau pangkat 2 boleh lah. Tapi kalau seperti ini, teman-teman langsung tebak aja. Di sini yang paling cocok berapa? Ya udah pasti X-nya satu kan? Kenapa? Karena kalau kita masukin satu X-nya, satu ditambah satu, dua dikurang satu, satu kan? Kalau kita cari angka lain, nggak ada yang cocok. Kayak gitu. Maka ketika Y-nya sama dengan satu, maka X-nya juga sama dengan satu. Nah, apakah akan selalu ketika Y-nya satu, X-nya satu? Enggak. Tergantung soalnya. Berarti kalau F inverse diturunkan satu, maka jadinya apa? F, F turunan dari F, X-nya berarti satu juga. Maka tinggal substitusi ini jadinya X-nya satu. Satu pangkat 4 ditambah 3 pangkat 3 kali satu pangkat 2. Maka jadinya satu per 8. Kayak gitu. Oke? Jadi kalau di sini satu bukan X-nya satu ya, tapi Y-nya yang satu. Berarti kita butuh nilai X-nya. Nah, itu konsepnya. Nah, berarti nomor 2, nomor B sampai D lebih mudah lah ya. Kita coba nomor B. Fx-nya itu sama dengan X pangkat 3 tambah 2X dikurang satu. F absen X-nya berarti sama dengan 3X kuadrat ditambah 2 ya. Nah, di sini ditanyanya F inverse ya, turunan F inverse dari 2 teman-teman. Nah, berarti kita butuh apa? Butuh nilai X-nya. Kalau Y-nya 2, maka ini kan kalau kita buat sini, berarti ketika Y-nya 2, maka X-nya berapa? Nah, kayak gitu kan. Berarti X-nya berapa? Maka jadinya di sini, kalau kita tebak-tebak gitu ya, yang paling cocok berapa? Paling cocok pasti satu. Kenapa? Karena kita masukin satu, satu ditambah dua, tiga. Tiga kurang dua, tiga kurang satu, dua. Maka ketika
Y-nya sama dengan satu, maka X-nya juga sama dengan, ketika Y-nya sama dengan 2, maka X-nya juga sama dengan satu. Maka ketika F inverse turunan dari 2, maka jadinya satu per F absen dari satu di sini. Nah, berbeda kan? Y-nya 2, di sini satu. Jadi sesuai yang mana yang cocok ya. Nah, maka ini jadinya apa? Satu per, tinggal substitusi ini jadi satu, 3, 1 kuadrat ditambah 2. Maka sama dengan satu per 5 tambah, 2 tambah 2, 3 tambah 2 berarti 5 ya. Oke? Berarti jawabannya adalah seperlima. Nah, begitu juga poin C. Poin C harusnya lebih mudah ya. Fx itu sama dengan, nah di sini oke, X pangkat 4 tambah X kuadrat ditambah 2. Nah, habis itu ditanyanya, berarti kita cari dulu F absen X-nya. Ini jadinya apa? Jadinya adalah 4X pangkat 3 ditambah 2X. Ini 0 ya. Maka ketika kita F inverse turunan 4, nah di sini ada syarat teman-teman. X-nya harus besar dari 0. Maka kita fokusnya yang ke positifnya aja, jangan yang negatif kita ambil. Oke? Jadi itu tujuan syaratnya. Berarti kalau kita butuhnya fx-nya itu sama dengan 4, fx itu kan sama dengan y ya. Maka 4 sama dengan, ini berarti jadinya x pangkat 4 ditambah x kuadrat ditambah 2. Nah ini udah pasti kan, karena di sini 4, maka x pangkat 4 tambah x kuadrat ini harus sama dengan 2, ya enggak? Berarti kan kayak gini kan. Ini kita sama-sama kita kurangin 2, jadinya 2 sama dengan X pangkat 4 tambah X kuadrat. Nah, berarti yang pasti memenuhi adalah satu atau min satu. Kenapa? Karena pangkatnya genap. Kalau pangkatnya genap kan, kalau kita pangkat genap hasilnya tetap selalu positif kan. Maka nilai itu antara satu atau min satu. Karena di sini itu X besar dari nol, maka yang kita ambil adalah satu. Tapi kalau nanti pertanyaannya X-nya kecil dari nol, maka yang diambil adalah min satu. Kayak gitu. Maka ini jadinya satu per F absen dari satu. Maka jadinya satu per 4 kali satu pangkat 3 ditambah 2 kali satu, berarti sama dengan satu per 6. Nah, oke. Nah, jadi syarat itu kadang-kadang bergunanya kayak gitu, ya. Jadi ada dua kemungkinan, kita ambil satu aja. Nah, mungkin nggak kalau dia nggak dikasih syarat itu? Nggak mungkin juga. Kenapa? Karena harus dipastikan yang mana kita butuh kayak gitu. Nah, kalau memang misal kelupaan atau gimana gitu ya, teman-teman buat dua versi aja. Karena pasti ketika ambil X-nya sama dengan satu dan X sama dengan min satu, pasti berbeda jawabannya. Dan itu nggak mungkin terjadi kayak gitu. Maksudnya kalau dalam soal kan harus konkret satu jawaban kan, nggak mungkin dua jawaban. Nah, habis itu di sini fx-nya adalah X pangkat 3 ditambah X kuadrat tambah X tambah 2 ya. Nah, yang ditanya apa? Berarti kita cari F absen X dulu. Intinya F absen X ini pasti butuh ya. Ini berarti 3X kuadrat tambah 2X tambah satu berarti ya. Berarti yang ditanya 5. Nah, sekarang lebih lebih gede ya. 5 sama dengan X pangkat 3. Oh, ini satu mulu ya. Udah ketebak ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Ini kan latihan ya. Berarti X-nya udah pasti. Kan di sini berarti 3 sama dengan X pangkat 3 ditambah X kuadrat tambah X kan. Maka udah pasti kan ini satu, satu, satu ya kan. Maka kalau ditanya F inverse turunan dari 5 di sini ya, maka jadinya satu per F inverse satu kayak gitu. F absen satu maksudnya. Maka X-nya satu gitu ya. Maka jadinya satu per 3 kali berapa nih? Satu kuadrat ditambah 2 kali satu ditambah satu. Maka sama dengan satu per 6 kembali. Kayak gitu. Nah, ini untuk jawaban soal nomor 2. Mudah ya. Jadi santai aja kalau teman-teman membahas soal-soal kayak gini. Jangan takut terlebih dahulu ya, kerjakan terlebih dahulu aja. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Ya. Nah, di sini ya eh tentang turunan trigonometri inverse kayak gitu. Ya. Nah, di sini nanti ada rumus-rumus khusus yang perlu teman-teman ingat ya. Oke, ini adalah rumus-rumusnya teman-teman.
Nah, ini aku munculin di sini ya. Jadi turunan dari sin inverse itu adalah 1/akar dari satu kurang X kuadrat. Nah, dan X itu mutlak X-nya itu kecil dari satu ya. Nilai X itu adalah nilai mutlak dari X kecil dari satu. Nah, begitu juga dengan ini. Jadi teman-teman harus ingat ya. Harus ingat banget rumus-rumus ini karena biar bisa langsung digunakan. Nah, ini kan kombinasi antara aturan rantai dengan turunan trigonometri inverse ya. Jadi harus ingat juga aturan rantai ya. Maka ini gimana? Ya, kita masuk ke poin A dulu. Fx itu sama dengan secant inverse X kuadrat tambah 2X ya. Nah, ini aku langsung aja ya karena udah aku bahas lengkap di bab 6. Jadi teman-teman boleh nonton terlebih dahulu yang di bab 6 biar teman-teman ngerti tentang aturan rantai. Nah, mungkin aku jelasin di sini ya. Yang kita turunkan yang pertama adalah yang bagian terluarnya, fungsi terluarnya. Maka ini jadinya apa? Mungkin aku jelasin satu deh. Nah, ini kan sama aja dengan kalau kita misalkan fx itu dalam bentuk fungsi komposit, berarti kayak gini kan? Nah, berarti di sini ya kalau kita lihat, maka si gx-nya itu apa? Secant inverse x. Nah, kan ini artinya apa? Artinya setiap x pada fungsi g itu akan digantikan oleh fungsi hx kayak gitu. Maka hx-nya apa? Adalah x kuadrat ditambah 2x yang di dalam kurung. Seperti itu. Maka kalau kita mencari f absen x itu sama dengan G absen, X-nya digantikan masih dengan HX, dikali dengan H absen X. Nah, maka ini sama dengan apa? Sama dengan turunan dari second second inverse dulu. Second inverse apa di sini? 1/, ya. Nah, X di sini ya digantikan oleh yang di dalam kurungnya. Maka jadinya mutlak dari X kuadrat tambah 2X tutup mutlak. Ini berarti akar dari X kuadrat tambah 2X dikuadratkan dikurang satu. Nah, jadi X-nya itu digantikan oleh yang di dalam kurung itu. Berarti dikali lagi dengan apa? Dikali lagi dengan turunan yang di dalam kurungnya. Berarti 2X tambah 2. Nah, maka jadinya apa di sini? Berarti jadinya 2X tambah 2 per ya mutlak dari X kuadrat tambah 2X akar dari X kuadrat tambah 2X kuadrat dikurang satu. Nah, kayak gitu. Nah, berarti ini adalah jawaban untuk C ya. Siapa? Nomor poin A kayak gitu. Oke. Nah, berarti kita lanjutin lagi ya yang poin berikutnya. Nah, kita masuk ke poin B, teman-teman, ya. Nah, berarti di sini adalah fx-nya itu adalah kotangen inverse. Ini berarti 3x dikuadratkan. Nah, ini lebih kompleks lagi sebenarnya. Ini kalau aku jabarin jadinya kayak gini. G H J. Nah, jadi tiga. Ini satu, dua, tiga. Nah, berarti di sini kita misalkan, berarti G-nya yang mana? G-nya itu fungsi yang paling luarnya. Maka yang mana? Yaitu X kuadrat. Ini yang paling luar. X kuadrat kan? Habis itu H-nya apa? H-nya adalah kotangen inverse X. Habis itu J-nya apa? Ya yang paling dalam 3X. Kayak gitu. Berarti kalau kita mencari turunannya, ya, berarti F inverse X itu adalah kita turunkan si G dulu ya. Jadi berarti G absen HJX dikali dengan H absen JX dikali lagi dengan apa? Dengan J absen X. Maka turunan dari X kuadrat apa? 2 dikali X-nya berarti digantikan yang di dalam ini. Berarti dikali dengan kotangen inverse 3X dikali lagi dengan apa? Ini turunan ini. Turunan kotangen tadi apa? Min 1/1 tambah X kuadrat. Berarti min 1/1 tambah X-nya digantikan oleh 3X ya. Berarti 3X dikuadratkan. Nah,
Habis itu baru dikali dengan turunan dari 3x, berarti 3. Maka jadinya, mungkin aku buat kesimpulannya aja ya. Di sini nggak muat soalnya. Aku buat sini aja ya. Berarti F absen X, ya ini poin B. Berarti F absen X itu sama dengan, ya, 2 kali min kali 3 berarti min 6, ya. Kotangen inverse 3x per, ya. Berarti ini jadinya 1 ditambah 9x kuadrat. Nah, itu untuk poin yang nomor B. Oke, sekarang kita masuk ke poin C. Nah, poin C, ya, fx ini kita menggunakan U kali V, teman-teman. Nah, di sini berarti kalau kita misalkan fx itu adalah U kali V. Berarti U-nya adalah X pangkat 3. Berarti U absennya apa? 3X kuadrat. Berarti V-nya yang mana? V-nya adalah cos inverse dari X kuadrat. Maka V absennya turunan dari cos inverse dulu. Ya, ini turunan rantai lagi ya. Aku langsung aja tanpa rumus. Nah, ini cos inverse berarti min 1 per akar dari 1 kurang X kuadrat. 1 kurang X kuadratnya berarti X-nya diganti dengan X kuadrat ya. Berarti kayak gini jadinya. Nah, dikuadratin lagi. Nah, seperti itu. Baru dikali dengan turunan dari si X kuadrat. Berarti jadinya 2X. Maka V absennya itu sama dengan, ya, min 2X per akar dari 1 kurang X pangkat 4. Berarti kalau kita mencari F inverse-nya itu sama dengan U absen V ditambah U V absen ya. Ini bab 6 juga sebenarnya. Jadi materi bab 6 itu adalah sebenarnya pondasi juga ya. Selain bab 5 itu pondasi untuk turunan. Nah, maka ini jadinya apa? U absennya adalah 3X kuadrat dikali dengan V. V-nya adalah cos inverse dari X kuadrat ditambah dengan U. U itu adalah X pangkat 3 dikali dengan V absen adalah min 2X per akar dari 1 kurang X pangkat 4. Maka jadinya 3X kuadrat cos inverse X kuadrat dikurang, ini berarti 2X pangkat 4 per akar dari 1 kurang X pangkat 4. Udah. Kayak gini juga boleh atau disamakan penyebutnya juga boleh. Seperti itu. Tergantung kalau dia pilgan berarti tergantung pilgannya. Kalau esai kayak gini udah aman sebenarnya. Oke, kita masuk ke soal nomor D ya. Yang terakhir nih. Karena ngemuat aku buat di sini aja. Nah, yang D sekarang ya. Berarti ini jadinya apa? Fx itu sama dengan tan sin. Wah, kompleks banget ya. Nah, maka ini kalau kita jabarin misalkan, jadi aku tulis saja misal Fx itu berarti apa? Fx adalah G H Jx lagi ya. Maka si Gx-nya mana? Adalah tan X. Berarti Hx-nya mana? Adalah sin inverse X. Berarti yang Jx adalah 2X gitu. Maka di sini ya, kalau kita turunkan F inverse, berarti yang pertama kita turunkan G dulu. Turunan tan apa? Masih ingat? Bab 6 ya. Secant kuadrat X. X-nya digantikan oleh yang di dalam ini. Maka sin inverse 2X. Nah, habis itu apa lagi? Turunan dari sin inverse tadi apa? 1 per, ya, akar dari 1 kurang X kuadratnya digantikan X-nya oleh 2X. Maka jadinya 2X dikuadratin. Dikali lagi dengan turunan 2X, berarti 2. Maka ini sama dengan, ya, ini jadinya 2 secant kuadrat sin, nah 2X, berarti per akar dari 1 kurang 4X kuadrat. Nah, berarti jawabannya seperti ini aja. Oke, ini untuk poin yang D, teman-teman. Oke, mungkin untuk part yang kedua sampai sini dulu, ya. Jangan lupa tonton part-part selanjutnya di YouTube channel Pivot Solution.
Dan dari bab 1 dan bab 6 udah rilis juga di YouTube channel Pivot Solution. Jangan lupa subscribe YouTube channel Pivot Solution, comment, share, and like ya video-video yang ada di YouTube channel Pivot Solution agar bermanfaat bagi orang lain juga seperti itu. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok Pivot Solution untuk konten-konten menarik lainnya. Mungkin sekian dulu untuk part yang kedua. Sampai jumpa di part ketiga. Stay smart and see you soon. Bye-bye teman-teman.